Oke, Miss, dijelaskan seperti apa sih mekanisme dan sistem SPMB 2006-2007 di SMP 5 untuk tahun ini, Miss? Mungkin diperjelaskan, dipublish untuk masyarakat. Silakan. Baik, ya, saya Wardiah, Wakakurikulum, mewakili sekolah, ingin memberikan penjelasan sedikit tentang mekanisme dan tata cara pendaftaran SPMB di SMP Negeri 5 Cilegon. Jadi SPMB Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru di sekolah negeri se-Cilegon itu kan sudah ada juknisnya dari Dindik ya, dan semua sama. Tapi mungkin kalau di sekolah kami ada sedikit perbedaan sedikit ya, kami sesuaikan dengan kebutuhan di sekolah. Pendaftaran nanti pelaksanaannya di tanggal 22 sampai tanggal 25, Senin sampai Kamis Juni 2026 ini. Dan melalui 4 jalur domisili, jalur prestasi akademik, jalur prestasi non akademik, lalu jalur afirmasi dan inklusi, dan juga jalur mutasi orang tua. Nah, jalur domisili itu menerima sekitar 40% dari total kuota, lalu jalur prestasi akademik 20%, lalu prestasi non akademik 15%, afirmasi dan inklusi 20%, dan perpindahan orang tua atau mutasi itu 5%. Di sekolah kami menerima kuota untuk seluruh kelas 7-nya itu untuk tahun ini 9 kelas, dan satu kelasnya 35 orang. Jadi total 9 kelas itu sekitar 315 orang untuk tahun ini. Oke. Miss, ini bertanya. Dari domisili, afirmasi, kemudian mutasi, dan jalur prestasi ini. Kira-kira kita mulai dari domisili. Apa saja ketentuan dari SMP 5 harus kita upload nanti saat pendaftaran untuk domisili ini, Miss? Baik. Data apa saja yang baru kita upload? Nah, domisili itu diketahuinya itu persyaratan utamanya adalah KK. Nah, kalau seandainya KK itu anak tidak punya atau mungkin orang tuanya tidak membuatkan, bisa dengan surat keterangan domisili. Tapi 1 tahun ke belakang. Berlaku 1 tahun ke belakang. Iya, betul. Oke, ya, untuk domisili ya. Iya. Oke. Kemudian apa yang bakal di-upload oleh para calon siswa untuk mendaftar, seperti apa? NIS kah, KK, akte, apa saja berkas yang harus di-upload nanti? Baik. Nah, untuk persyaratan jalur domisili selain KK itu melampirkan juga utamanya KK. KK ya, KK saja ya. Oke. KIA kan sudah ada KK ya. Tadi berarti KK itu udah menyeluruh ada ya. nomor anak, Oke, ada nomor betul. NIK anak. Betul gitu. ya. Kalau domisili berarti harus hanya KK ya. Ini juga kalau raport, ijazah dan akta kelahiran mah itu secara umumnya ya. Seperti itu. Betul. Kemudian kalau untuk jalur prestasi itu apakah yang diupload kertas raport atau hanya diisi nilainya saja? Untuk inputan itu nilai raport. Oh, nilai raport. Jadi ada menginput, ada mengupload. Oh, ada menginput, ada mengupload. Ada uploadannya juga. Okay. Gitu. Nah, uploadannya itu kan nanti diverifikasi saat verifikasi ke sekolah. Oke. Ada yang perlu saya tanya juga, Bu. Untuk domisili, ditentukan radius berapa kilometer kah atau seluruh Cilegon menerima di SMP 5? SMP 5 tidak ditentukan berapa radiusnya, dan itu terranking nanti dalam sistem. Betul. Oke, jauh dekatnya terranking sendiri dengan sendirinya. Jadi tidak bisa ditentukan juga berapa radius. Oh meternya. Gitu, betul. Untuk prestasi, Miss. Untuk prestasi ini ada passing grade yang ditentukan kah? Nah, begitu juga dengan prestasi akademik ya. Kami tidak bisa menargetkan passing grade berapa. Tergantung, semuanya sudah tersistem ya, naik turunnya rankingnya itu ya. Jadi orang tua harus terus memantau selama pendaftaran Oke. Bisakah para orang tua pindah jalur di antara tidak memungkinkan di jalur pertama, Miss? Bisa ya. Jadi seandainya mereka merasa tidak aman nih di jalur domisili, bisa dengan saat memverifikasi ke sekolah sekalian disampaikan kalau mau pindah jalur. Iya. Oke, memungkinkan. Terakhir, Miss, mungkin saya tanyakan, membuka ruang tidakkah sekolahan untuk membantu pendaftaran jika ada yang tidak tahu atau mungkin keluhan-keluhan dari para pendaftar? Nanti akan membuatkan space atau ruang khusus untuk informasi pendaftaran, atau mungkin ada orang tua yang ingin bertanya atau tentang media yang ingin
membuat berita dan sebagainya, kita sediakan space. Sediakan di sekolah. Betul. Betul. Lagi Miss, untuk jalur afirmasi itu ditentukan desil kah atau apa saja ketentuan dari dari afirmasi? Afirmasi kan ada dua ya, satu afirmasi orang yang tidak mampu, dan satu lagi anak berkebutuhan khusus. Betul. Untuk yang tidak mampu, keluarga tidak mampu, dengan melampirkan pertama KIP, lalu bisa PIP, bisa juga dari surat keterangan DTKS dari DTKS. kelurahan. Berarti desil tidak ditentukan ya di Tidak. SMP 5 ya. Tidak. Oke deh. Terima kasih Miss wawancaranya untuk hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat masyarakat Cilegon dan sekitarnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.